sahabat online, perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik semester 7. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman terkait isi dari buku Kekuatan dan Protes. Selamat menyaksikan. Kekuatan lembaga dan tradisi. Dari fokus pada kekuatan pemrotes, kita beralih ke bagian 2 yang membahas peran institusi dan tradisi yang tidak selalu identik dengan satu sama lain. Institusi bekerja untuk mengatur mereka yang berada di bawah kendali mereka, baik itu para siswa di universitas, warga suatu bangsa, atau pemerintah dunia. Aturan standar yang mereka terapkan tidak memperhitungkan variasi di dalamnya populasi ini dan terkadang secara langsung bertentangan dengan tradisi tertentu komunitas. Di dalam bentrokan antara institusi dan tradisi yang kontekstual, faktor dan strategi menentukan hasil. Bagian ini akan mengkategorikan sumber dan kekuatan-kekuatan institusional, memungkinkan kita untuk lebih memahami keadaan yang berkontribusi atau menentang kekuatan itu. Bab pertama dalam bagian ini mengkaji kemampuan sebuah institusi untuk mempertahankan kekuatan, meskipun oposisi luar biasa menunjukkan bahwa sumber kekuatan institusional tidak selalu segera terlihat. Lembaga yang sudah lama diakui sebagai tidak oleh mayoritas selatan, populasi Afrika dan komunitas internasional menentang dominasi pemahaman yang kuat bahwa anak haram melahirkan ketidakstabilan politik dan merupakan katalisator berubah rezim. Van den Berg menentukan bahwa Partai Nasional mengandalkan dukungan dari sekutu dari berbagai sektor, akademis, bisnis, dan politik internasional yang memungkinkan untuk mempertahankan kekuatan meskipun tidak sah. Hanya ketika ini, hubungan mulai runtuh apakah rezim mulai kehilangan kekuasaan. Secara signifikan, Van den menegaskan bahwa tindakan ilegal Partai Nasional tidak secara langsung mempengaruhi cengkramannya pada kekuasaan, lebih tepatnya anak haram pada akhirnya. Pada akhirnya menghancurkan hubungan rezim dengan sekutu terpentingnya, yaitu sumber kekuatannya. Analisis mereka memberikan wawasan penting tentang hubungan tidak langsung efek dari anak haram pada rezim politik, meletakkan dasar teoritis untuk pemeriksaan konflik serupa. Dua bab berikutnya dalam bagian ini berfokus pada penggunaan tradisi untuk menentang kekuatan lembaga, menganalisis kondisi di mana tantangan tersebut sukses. Bradley membawa kita ke Korea Selatan untuk memeriksa praktek tradisional yang bertentangan dengan norma-norma internasional. Tatar merinci kebangkitan gerakan pro-perburuan ikan paus di kota Ulsan, Korea Selatan, dan gerakan penggunaan strategis warisan dan tradisi untuk menentang larangan internasional terhadap penangkapan ikan paus. Berfokus pada konfrontasi antara pemrotes pro-perburuan paus Korea dan aktivis
Greenpeace selama pertemuan perburuan ikan paus internasional 2005 Komisi di Ulsan. Tatar mengacu pada laporan media dan wawancara dengan pro menguji di kedua sisi. Dia menemukan bahwa pemrotes pro perburuan paus Korea secara strategis membingkai posisinya sebagai isu warisan lokal, membangun tradisi perburuan paus yang telah menjadi bagian penting dari identitas masyarakat dalam melakukan. Jadi, para aktivis pro perburuan paus mengakui bahwa anti perburuan paus adalah norma global dan membingkai tuntutan mereka sebagai pengecualian, bukan penghapusan norma. Tatar berpendapat bahwa dengan menggunakan bahasa, warisan, dan tradisi lokal, para pengunjuk rasa mampu menggalang dukungan dari orang-orang di luar komunitas mereka dan akhirnya berhasil dalam upaya mereka untuk mendapatkan pengecualian dari peraturan internasional. Miliknya pekerjaan menyoroti cara-cara di mana tradisi dapat dibangun secara strategis dan dipekerjakan oleh pengunjuk rasa yang ingin menentang norma-norma yang dilembagakan. Seruan terhadap kekuatan tradisi tidak dapat menjamin keberhasilan suatu gerakan. Namun, di bab terakhir di bagian ini, menganalisis upaya aktivis Kristen konservatif di kampus-kampus untuk mendapatkan pengecualian dari kebijakan universitas, khususnya terkait dengan masuknya mahasiswa, merinci bagaimana organisasi mahasiswa Kristen konservatif menegaskan bahwa kemampuan untuk membedakan berdasarkan orientasi seksual dan keyakinan beragama adalah masalah kebebasan beragama. Menggambar di kampus, laporan surat kabar menyatakan kebijakan dan pengamatan etnografi yang dibuat selama protes menguraikan kegagalan utama siswa untuk mendapatkan hal yang mereka tuntut. Memeriksa kekuatan. Berbagai pengalaman dalam konflik bergerak melampaui hubungan internasional, penekanan lanjutan para sarjana pada negara seperti dicatat dalam volume sebelumnya. Konflik dan kekuatan dalam tindakan kolektif atau apa yang banyak dalam non-kekerasan tradisi disebut sebagai people power. Faktanya, banyak dari ini menyoroti batas kekuasaan pemerintah dan menunjukkan kekuasaan dari kelompok yang terpinggirkan. Analisis kekuasaan diperlukan di luar lingkaran akademis dan politik wacana, dan pemeriksaan semacam itu seringkali merupakan aspek kritis dari pekerjaan strategis organisasi nirlaba, gerakan sosial, organisasi masyarakat, dan agen lainnya untuk perubahan sosial. Kami mengundang kiriman ke volume yang akan memeriksa ini, keterlibatan organisasi dalam perebutan kekuasaan, dan khususnya menyambut mereka mengkaji peran ras dan etnisitas dalam konflik dan gerakan sosial. Sebagai disebut sebelumnya, BLM menawarkan banyak jalan untuk penting memeriksa melanjutkan pentingnya ras, dan kami menggunakan analisis gerakan ini. Perkembangan ini menawarkan peluang menarik untuk ujian dalam menggunakan kekerasan atau non-kekerasan pemrotes secara aspek strategi. Sekian video dari saya. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like,
komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.